Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Bagi Dua tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Ahmed Khan dan dibintangi oleh Tiger Shroff, Disha Patani, dan Randip Huda. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, yuk listen to me and here is the video. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah adegan di mana seorang wanita bernama Neha tengah mengalami sebuah perampokan oleh orang-orang tak dikenal. Neha sendiri sempat berusaha melawan, namun apa daya dirinya malah harus dipukuli hingga membuatnya menjadi koma selama beberapa minggu. Kemudian, di lain tempat, scene memperlihatkan seorang tentara yaitu Ranveer Pratap Singh atau Roni yang telah berhasil menyelesaikan misinya. Namun begitu, sang atasan menjadi sedikit mengalami masalah karena Roni bekerja dalam misi itu hanya seorang diri tanpa sebuah tim. Oleh karena itu, Roni pun menjadi diskors oleh atasannya. Setelah menyelesaikan hukumannya, Roni diberitahu teman tentaranya bahwa ada seseorang yang menelpon dirinya. Dan ketika Roni memutar pesan suara, ternyata itu dari Neha, mantan pacar Roni, yang mana ia meminta sebuah bantuan kepada Roni. Hingga karena hal tersebut, dengan cepat dan tanpa pikir, Roni meminta cuti selama 1 minggu kepada atasannya. Berdasarkan sebuah scene flashback, diketahui bahwa Roni adalah seorang anggota pemain basket di kampusnya dan begitu terkenal. Dan ketika Roni melihat Neha pertama kali, ia pun langsung terpesona. Begitu juga dengan Neha, hingga tak lama dari itu mereka pun berpacaran. Kembali ke masa sekarang. Singkat cerita, Roni yang cuti dari tugasnya nampak pergi ke Goa dan bertemu lagi dengan Neha setelah 4 tahun berlalu. Di sana, Neha langsung menceritakan mengenai penculikan putrinya Ria 2 bulan yang lalu ketika ia mengantarkan Ria untuk bersekolah di hari pertamanya. Neha yang kini telah berputus asa karena tidak ada yang mau membantunya berpikir untuk meminta bantuan kepada Roni karena bagi Neha, Roni akan selalu ada bersamanya. Esok harinya, Roni dan Neha kembali bertemu untuk mendatangi kantor kepolisian Goa. Di sana, polisi sama sekali tidak menganggap serius kasus penculikan Ria, dan yang ada si polisi malah melecehkan Neha, di mana hal itu membuat Roni emosi, sampai pada akhirnya Roni menghajar polisi tersebut. Para polisi lain yang melihatnya mulai ikut menghajar Roni hingga terjadi kekacauan di kantor kepolisian tersebut. Roni sendiri kemudian harus ditahan karenanya dan ia balas disiksa oleh para polisi di dalam penjara. Beberapa saat berlalu, komisaris polisi Goa, Ajay Shergill, datang ke kantor. Beruntung ternyata Ajay bersahabat dengan Kolonel Ranjit, atasan Roni, sehingga karena hal itu Ajay mau melepaskan Roni begitu saja. Setelah itu, Roni memulai investigasinya dengan bertanya kepada kepala sekolah Ria. Akan tetapi, menurut kepala sekolah, tidak ada murid yang bernama Ria di sekolah tersebut. Sama halnya dengan tetangga apartemen Neha, yang Roni tanyai bahwa menurutnya Neha dan Sekar tidak mempunyai anak. Dan sontak saja, hal tersebut menjadikan Roni merasa ragu terhadap pengakuan Neha. Kemudian, kita kembali lagi pada scene flashback. Setelah beberapa lama berpacaran, Neha pada akhirnya mengajak Roni menikah dengan sebuah upacara yang sangat sederhana. Lalu sesaat setelah mereka melakukan upacara pernikahan, Neha mendapati ayahnya masuk ke rumah sakit karena menderita kanker. Di mana hal itu lantas membuat Neha dengan terpaksa harus meninggalkan Roni, karena ayahnya telah menjodohkan Neha dengan seorang pria bernama Sekar. Selanjutnya, di masa sekarang, scene memperlihatkan Roni yang terus melakukan penyelidikannya, di mana kini ia tengah membuntuti Sani, adik ipar Neha. Akan tetapi, di tengah-tengah pengintaiannya itu, Roni kehilangan jejak Sani, hingga dirinya malah mengikuti orang-orang yang sebelumnya melakukan transaksi dengan Sani, berharap dirinya mendapatkan petunjuk. Dan ketika 2 orang itu mengetahui bahwa mereka sedang dibuntuti, dengan kemampuannya, Roni pun langsung menghajarnya. Namun sangat disayangkan karena ternyata mereka tidak tahu apapun tentang Ria. Lalu, di keesokan harinya, karena Roni tak kunjung mendapatkan petunjuk, dirinya pun berinisiatif membuat iklan kehilangan di koran, bermaksud untuk memancing perhatian orang-orang, yang mana usaha itu benar saja dapat memancing perhatian seorang pria yang mengaku bahwa dirinya adalah ayah Ria yang berasal dari Mumbai, bukan Goa.
Pria tersebut memiliki banyak foto-foto Ria dan juga akte kelahirannya, di mana hal itu benar-benar membuat Roni menjadi semakin bingung. Ditambah lagi ketika Sekar memintanya bertemu karena iklan tersebut, dan di situ Sekar meyakinkan bahwa Neha mengalami gangguan pasca perampokan yang dialaminya 2 bulan yang lalu, di mana karena peristiwa tersebut Neha mengalami keguguran. Roni yang pada akhirnya termakan pengakuan Sekar dengan merasa begitu marah dirinya mendatangi Neha. Dengan berlinang, Neha terus berusaha untuk meyakinkan Roni. Namun kini, Roni yang mengira Neha memiliki gangguan sudah tidak percaya lagi dengannya, hingga hal tersebut membuat Neha mengusir Roni pergi. Sesaat sebelum pergi, Roni yang hendak mengambil kunci mobilnya secara tersengaja melihat grafik pengukur tinggi badan Ria. Dan pada saat ini, barulah Roni percaya bahwa Ria itu ada. Akan tetapi, sangat disayangkan, sebuah hal tragis pun harus terjadi, di mana Neha yang kini merasa benar-benar sendirian memilih untuk melakukan bunuh diri tepat di hadapan Roni. Singkatnya, atas meninggalnya Neha, polisi pun melakukan penyelidikannya dengan dipimpin oleh polisi barbar yang sering dipanggil dengan sebutan LSD. Anehnya, setelah istrinya meninggal, Sekar sama sekali tidak menunjukkan kesedihannya, dan ia cenderung acuh terhadap kejadian tersebut. Lalu, di penyelidikan berikutnya, LSD pun menyuruh bawahannya untuk mengecek ponsel Neha dan juga CCTV apartemen tersebut. Kembali ke tempat Roni, dirinya nampak begitu terpukul dengan kejadian tersebut, dan ia benar-benar merasa menyesal atas keraguannya terhadap Neha sebelumnya. Lalu, tak lama dari itu, seorang pria bernama Usman yang menyewakan mobil kepadanya mendatangi Roni. Dan ia pun kini berterus terang bahwa ia mengetahui penculikan Ria yang mana itu dilakukan oleh Sani. Saat itu, Usman tak sengaja melihatnya ketika ia tengah melakukan sebuah transaksi di tempat Sani. Dan karena dirinya diancam oleh Sani, itulah yang membuat Usman sebelumnya tutup mulut. Namun ternyata, kini dirinya merasa menyesal dan bersedia bersaksi di pengadilan untuk dapat menebus rasa bersalahnya itu. Setelah mendapati kesaksian dari Usman, Roni pun bergegas mendatangi tempat Sani berada. Dan di sana, untuk dapat menangkap Sani, Roni begitu dibuat repot karena harus menghadapi anak buah Sani terlebih dahulu. Baru setelah itu, dirinya berusaha untuk mengejar Sani. Beberapa saat pengejaran pun terjadi dengan cukup epik. Namun pada akhirnya, keduanya pun dipisahkan oleh para polisi Goa, di mana hal itu membuat keduanya menjadi ditangkap. Di kantor polisi, Ajay mulai menginterogasi Sani, dan di dalam interogasinya itu, tingkah Sani amat sangat menyebalkan, hingga hal tersebut membuat LSD geram, dan ia menerobos masuk ke ruangan interogasi. Lalu suasana pun menjadi tegang, ditambah dengan Sani yang merebut pisau Ajay, dan karena hal itu, Ajay dengan terpaksa menembak mati Sani, di mana kejadian tersebut amat disayangkan oleh Roni. Beralih ke tempat Usman. Karena kesaksiannya kepada Roni dan polisi, dirinya pun harus dihajar oleh anak buah Sani hingga mengakibatkan kaki dan tangannya menjadi patah. Tak lama dari itu, Roni yang mendatangi tempat Usman pun ikut dihajar oleh mereka. Dan karena Roni melihat Usman yang pada akhirnya meninggal, ia pun dengan sangat murka membalas perlakuan keduanya terhadap Usman. Kemudian, tak lama dari itu, ponsel si penjahat berdering, dan ketika dilihat, ponsel tersebut berisikan pesan berupa foto Roni, di mana karena pesan tersebut, Roni pun langsung menyadari bahwa Ajay ikut terlibat ke dalam permasalahan yang sedang terjadi, di mana Ajay kemungkinan besar adalah dalang dari semuanya. Berdasarkan pengakuan anak buah Sani yang sebelumnya Roni hajar, Roni pun diarahkan ke sebuah desa di dalam hutan yang terdapat banyak penjaga di dalamnya. Dan sekalipun itu banyak, nyatanya hal tersebut tidak menciutkan nyali Roni, yang mampu menghajar habis beberapa penjaga yang mencoba menghalanginya ketika di dalam hutan. Lalu, setelah menghabisi para penjaga di dalam hutan, Roni nampak bersembunyi di dalam air, yang kemudian dengan cepat menghabisi para penjaga di atas perahu. Di lain sisi, ternyata LSD yang sudah mengetahui keberadaan Roni mulai memburunya di dalam hutan, dan terlihat Kolonel Ranjit menemui LSD, di mana dirinya memperingatkan bahwa Roni bukanlah tentara biasa, dan ketika ia sedang di dalam misi, sekalipun atasannya, Kolonel Ranjit sendiri tidak akan bisa menghentikannya. Kembali ke tempat Roni,
di mana dirinya sudah sampai di kamp para penjaga dan ia memasuki gudang senjata. Ronnie menyerami gudang tersebut dengan bensin, dan tak lupa dirinya mempersiapkan beberapa senjata yang hendak dibawanya. Lalu tak lama dari itu, sebuah ledakan besar pun terjadi. Dengan gaya bak Rambo di film Hollywood, Ronnie pun langsung memberondong peluru ke arah banyak penjaga di kamp tersebut. Dan dengan kelincahan serta kemampuannya dalam bertarung, Ronnie mampu untuk menghajar orang-orang di sana tanpa terluka sedikit pun. Sekalipun Ronnie dikeroyok oleh puluhan orang, dirinya ternyata dapat dengan mudah menghabisi semua orang di kamp tersebut. Hingga hal itu membuat Ajay yang berperan sebagai dalang menyuruh anak buahnya untuk menyerang Ronnie dari jauh dengan sebuah helikopter. Ronnie sendiri yang tak habis akal dengan segera mengambil ancang-ancang untuk dapat melompat masuk ke salah satu heli tersebut. Hingga pada akhirnya ia dapat dengan mudah melumpuhkan orang-orang di dalam heli dan juga tak lupa meledakkan salah satu heli lainnya. Beberapa saat kemudian, heli tersebut ditembaki dari bawah oleh anak buah Ajay hingga membuatnya meledak. Namun beruntungnya, sesaat sebelum heli itu hancur, Ronnie terlebih dahulu dapat melompat keluar. Kini, Ronnie semakin dekat dengan tempat Ajay berada, dan seperti sebelumnya, Ronnie terus menghajar para penjaga yang berusaha untuk menghalanginya satu persatu, hingga pada akhirnya mereka pun menjadi habis tak tersisa. Di dalam kelengahan Ronnie, secara tiba-tiba Ajay menembak Ronnie di perutnya dari belakang, dan ia mencoba menghajarnya dengan menekan luka tembak tersebut. Lalu, di tengah ketidakberdayaan Ronnie, Ajay pun mulai bercerita. Diketahui bahwa pada awalnya urusan Ajay dengan Sunny adalah hanya dalam jual beli obat terlarang. Akan tetapi, pada saat itu, Ajay secara tak sengaja melihat Ria yang sedang disekap. Dan ternyata Sekar juga ikut terlibat ke dalamnya. Di mana setelah itu, Ajay memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan dari Sekar. Dan sementara itu, Ria ada pada Ajay. Lalu, kita ketahui sebuah fakta lagi bahwa sebenarnya Sekar sangat membenci Neha karena suatu alasan. Sekar sendiri sengaja membuat sandiwara seolah-olah Neha itu sudah gila, dan beberapa orang Sekar mintai tolong untuk tidak mengakui keberadaan Ria, di mana di sini Sekar membuat seolah-olah Ria itu tidak pernah ada. Di Ajay Shergill ternyata orang yang benar-benar licik. Ronnie dengan sisa tenaganya pun langsung mencekik dan menghajar Ajay tanpa ampun, seraya membalaskan dendam atas kesedihan Neha selama ini. Kemudian, Ajay yang dihajar habis-habisan tak diduga mampu meraih pistolnya. Namun sesaat sebelum ia menembak, dirinya terlebih dahulu ditembak oleh LSD hingga tewas. Di tempat tersebut juga ternyata hadir Kolonel Ranjit yang berusaha untuk menenangkan Ronnie. Dan sebuah fakta baru pun terungkap bahwa ternyata Ria bukanlah anak biologi Sekar karena Sekar sendiri mandul. Oleh karena itu, Sekar pun membenci Neha. Ronnie yang mendengarkan cerita dari LSD sepintas kembali pada masa lalunya, di mana ia mengingat sebuah kejadian yang membuatnya merasa yakin bahwa Ria sebenarnya adalah anak kandung Ronnie. Kemudian, Sin pun memperlihatkan pertemuan antara Ronnie dan Ria untuk pertama kalinya, di mana nampak bahwa keduanya memiliki gaya yang sama. Diketahui pula bahwa setelah mengetahui kebenaran tersebut, Ronnie berhenti menjadi tentara karena ia ingin membesarkan Ria seorang diri. Dan film bagi dua pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film bagi dua tahun 2018. Like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video, and I love ya!